Seperti itu. Cukup Ya. Bapak, ada tanggapan lain? Oh tidak. Ya, saya cuma berpikir sederhana juga Pak Sakban ya. Anak 3 tahun, ini gimana caranya untuk bisa menemukan ya. Anak belajar 3 tahun, pas dong-dongnya ujian, dengan 3 mata pelajaran, terus nggak lulus. Dan itu seakan-akan sudah matilah sampai di situ gitu loh. Kira-kira untuk ke depan itu apa ya, masih layak ya kira-kira. Padahal mungkin mungkin itu dilaksanakan, itu. Mungkin maksud Ibu Fa juga bahwasanya seorang anak itu mempunyai banyak keahlian selain dari nilai-nilai akademis seperti itu Bapak. Jadi selain mungkin yang diujikan itu hanya beberapa, padahal yang diajarkan itu lebih dari apa yang diujikan. Sebagai indikatornya seharusnya tidak hanya itu saja seperti itu. Oh gitu. Begini Bapak sama Putri ya. Untuk menjadi seorang yang cakap itu sebetulnya hanya perlu 3. Yang pertama, logika Anda lurus. Itu diwakili oleh matematika. Yang kedua, pengamatan Anda cermat. Yang ini nggak perlu diujikan. Dan yang ketiga adalah bahasa. Karena bagi siapapun, pinter saja tidak cukup. Bagaimana saya tahu anak itu pinter kalau dia tidak bisa mengungkapkan? Jadi, kalau saya mengutip seorang filsuf bahasa namanya Gadamer itu, to be is manifested in language. Ada itu mewujud dalam bahasa. Sehingga seorang ilmuwan, seorang profesional, apapun pokoknya yang terdidik, makanya disebut kaum literasi itu, ya harus menguasai 3 itu. Nah, itu sudah bisa menjadi modal untuk pendidikan lanjut, untuk menguasai kecakapan yang lain. Jadi nggak mungkin, impossible bagi Anda untuk dilatih terus-menerus kalau logikanya nggak jalan. Betul sekali. Ya, kemudian bahasanya nggak benar. Nggak benar contohnya seperti apa ya, dong-dong tadi itu nggak benar kan. Itu bahasa yang tidak benar itu, ya. Kita harus kalau berbahasa Indonesia, bahasa Indonesia yang benar. Nah, kita menginginkan yang seperti itu. Gitu. Oleh karena itu, saya malah berharap ke depan itu passing grade-nya bukan 5,6, bukan 5, 7, di atas itu 9, paling tidak 8. Mengapa demikian? 5,6 dalam skala 10 itu, kalau dikonversi ke dalam skala 100, itu adalah 56%. Betul? Ya, okay. Itu artinya dari 100 kecakapan yang mestinya dikuasai oleh seorang lulusan SMA atau SMK, dia hanya mampu 56%. Saya tanya Mbak Putri atau Bu Fat, maukah dipiloti oleh pilot yang menguasai pesawatnya 56%? Tentu saja tidak. Tentu tidak. Ya, kalau untuk ukuran itu tentu tidak ya. Kita tidak. Nah, maukah negara dipimpin oleh orang-orang yang juga punya kecakapan sekitar 5,6%? Oke Bapak, mungkin dalam hal ini Bu ya, mungkin ada beberapa hal yang meningkatkan pada contoh seperti contohnya Badan Standar Nasional Pendidikan atau biasa disebut BSNP ya, itu mempunyai tujuan agar meningkatkan standar kelulusan per tahunnya agar ditingkatkan, agar pendidikan ataupun mungkin pencapaian proses pendidikan itu semakin lama semakin membaik seperti itu. Tapi apakah itu sudah terbukti Bapak? Terbukti apa? Terbukti bahwa halnya pendidikan kita semakin baik. Bahwasanya banyak sekali di luar sana meningkatkan meningkatkan standar kelulusan, tetapi mungkin kualitas-kualitas di dalamnya belum diperbaiki, sehingga mungkin kualitasnya belum juga mencapai hal yang maksimal. Mari kita lihat dengan agak baik. Taruhlah misalnya, dari sekian banyak pelajaran yang diujikan kan cuma 3, ya, kemudian tetap lulus. Dari sekian banyak pelajaran untuk misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, gitu ya, ternyata yang keluar hanya 100 soal. Iya, Bapak. Bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya, kalau Anda membaca 10 buku, ternyata yang diujikan hanya 1 buku, Anda punya bonus 9. Bonus untuk? Bonus sudah belajar, cakap tanpa diuji. Jadi kita mengerjakan sebelum belajar gitu, Ibu. Ya. Jadi kita mengetahui 9 soalnya. Bukan hanya itu. Belajar cara tidak langsung, bisa seperti itu, Bapak? Yang namanya indikator itu kan memang dipilih yang paling kritis. Gitu. Jadi 3 itu adalah perasan dari keseluruhan yang disebut dengan kaum terdidik, ya 3 itu. Kemudian, syarat untuk jadi ilmuwan juga itu. Nggak mungkin jadi ilmuwan tanpa logika, nggak mungkin. Itu berpikir logis itu, jadi ilmuwan harus seperti itu. Mengamati yang cermat juga begitu. Berbahasa yang cakap, jernih, gitu ya. Presisi itu kecintaannya ilmuwan. Gitu. Nah,
Mengapa kemudian itu dipilih yang kecil tapi penting? Nah, Penting. itulah sama dengan kalau kita melihat kemeja. Mengapa kok bukan yang dinilai kesaknya? Because this is the essential component of kemeja. Ketiga tadi itu, serta kisi-kisi yang ada itu sudah dipilih itu. Sebab kalau hilang kerahnya itu, jangan minta lulusan SMA dong. Nggak ada kerahnya kok minta disebut kemeja. Ya, oke. Barangkali Oke, Ibu. sambil Iya, jelas saja boleh, ya, ya. ya Mbak Putri ya. Ya, 3 itu memang seakan-akan menjadi apa ya, core daripada mata pelajaran yang ada. Saya Betul setuju sekali. dengan Pak Sakban tadi Iya, mengatakan iya. seperti itu ya. Sebagai apa? Mungkin salah satu yang mewakili Iya, keseluruhan. mewakili. seperti Dan itu. ini memang bisa alasan Pak Sakban. Nah, penjelasan Pak Sakban itu Iya. saya baru hari ini mendengar gitu Mbak ya. Dan mengapa ya saya nggak tahu apakah mengapa Pak Sakban tidak menulis di media ataukah mungkin wartawan tidak jeli melihat Pak Sakban gitu. Karena justru 3 hal ini munculnya saya baru hari ini dengar dari Pak Sakban bahwa sebenarnya matematika itu karena mewakili ini, bahasa itu mewakili ini. Nah, akan tapi pertanyaan saya begini Pak Sakban sekarang. Malah saya ingin bertanya Oke. kepada Pak Sakban Oke, ya Bu Fat. melalui Mbak Putri. Iya. Pak Sakban, untuk 3 mata pelajaran ini kira-kira Pak ya, gurunya itu apakah memang sudah istilahnya guru yang the right man on the right place begitu? Misalnya yang ngajar bahasa Indonesia memang betul-betul orang yang berasal Ahli dari dalam bahasa bahasa Indonesia. Indonesia. Begitulah bahasa Inggrisnya. Saya khawatir bahasa Inggrisnya itu yang keluar tidak seperti apa yang diajarkan. Nah, kira-kira pemerintah ada nggak jaminan bahwa yang mengajar gitu, nanti akan ada pertanyaan lain. Yang pertama kita bicara dulu gurunya gitu. Iya. Pas nggak di semua sekolah, sehingga kalau sudah gurunya pas itu Pak Sakban, saya yakin gitu 3 ini akan meluncur mulus. Kalau Pak Sakban mau 75, saya malah ngomong begini, kok cuma 75 Pak Sakban, naikkan dong sedikit gitu kan, karena ini kan mau berperang dengan negara lain gitu kan. Betul sekali. Nah, saya ingin tanya dulu ke Pak Sakban, ada nggak jaminan guru yang akan mengajar 3 mata pelajaran itu betul-betul guru yang saya sebut guru profesional yang berkompeten dan sebagainya, menurut pengamatan atau mungkin perasaan Pak Sakban lah selama ini. Iya, ini kan sekaligus mencalonkan saya dari anggota BSNP ya. Ya, bisa jadi begitu gitu kan? Karena tidak langsung seperti itu. Seperti itu ya. Karena Jadi saya kan ada jaminan. berpikirnya Ya. filosofisnya Ya. beginilah gitu. Tentang apa ini tadi? Guru gitu. Nah, justru itu kita harus membawa ranah kepada apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bagus itu menurut saya keputusannya dari kasasi itu. Bahwa pemerintah harus memperbaiki segala prasyarat komponen yang diperlukan untuk memperbaiki itu, gitu loh. Termasuk guru ya Pak ya? Ya, Guru dia disebut dengan jernih. Guru ya, Iya, guru, ya, disebut oke. dengan jernih prasarana, guru, Guru, itu dan ya. sebagainya. Iya, iya. Nah, sekarang giliran panjenengan semualah, Bapak Ibu semualah untuk menuntut supaya pemerintah menyediakan itu. Masalah standar itu nggak bisa dikurangi. Ya tadi itu. Ya, 5,6 ya. Kalau mau menerbangkan pesawat ya kecakapannya sekian. Nggak bisa dipindah. Gitu. Betul Yang bisa sekali. kita lakukan adalah meningkatkan kemampuannya. Jangan standarnya yang diturunkan. Guyon itu namanya. Ya. Walaupun yang pertama kalau tidak salah 25, sekian ya Pak ya. Yang pertama kali tahun pertama kalau tidak salah, tapi tidak 5,6. Sekarang kan 5,6 ya. 5,6 ya. Tapi sebelumnya kan memang masih Dari awalnya Ibu ya, Iya, tahap dari awal pertama itu. Iya. Oke. Mari, Silakan, Bu mari Putri. saya tegaskan. Ya. Ibu kok jadi setuju soal ujian nasional? Saya hampir setuju sepertinya Pak Sakban. Kalau ini penjelasan seperti ini ya, penjelasan seperti ini sejak awal sudah ada gitu ya. Betul Karena sekali. yang dipertanyakan di masyarakat itu kan persoalan mengapa kok cuma 3 gitu Iya, ya. betul. Nah, jawaban menurut saya mestinya ya memang 3, nggak bisa begitu gitu loh ya. Nggak boleh begitu. Mengapa kok 3? Koknya itu kan harus dijelaskan. Harus dijelaskan, gitu lah. Ya. betul sekali. Nah. Mungkin di sini memang perlu diperjelas Betul. alasan-alasan mungkin dasar-dasar yang mendasari Iya. beberapa aspek tersebut Iya, seperti iya, itu, Bu. iya. Kita akan melanjutkan lagi Bapak setelah segmen berikut ini. Terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami. Kuatkan pesan-pesan berikut ini, suara Anda tidak hanya masuk kotak.